Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Arya Sapnaswari nomor absen 19 dari kelas 11 IPA 1. Jadi hari ini kami akan menjelaskan tentang bahaya dan dampak negatif pada narkoba. Jadi, apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, mengubah mood, dan mempengaruhi kesadaran seseorang. Psikotropika adalah obat-obatan atau zat yang mempengaruhi fungsi mental atau perilaku seseorang seperti suasana hati, pola pikir, atau persepsi sensori. Zat adiktif adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan kecanduan dan ketergantungan fisik. Berikut adalah jenis-jenis narkoba. Yang pertama ada kokain, adalah narkotika yang diambil dari daun tanaman koka dan memiliki efek memacu aktivitas saraf pusat. Yang kedua ada ganja, adalah tanaman yang mengandung bahan aktif THC dan memiliki efek menenangkan dan mempengaruhi persepsi. Yang ketiga ada amfetamin. Amfetamin adalah obat yang digunakan untuk meningkatkan performa fisik dan konsentrasi dan memiliki efek merangsang saraf pusat. Yang keempat ada ekstasi, yaitu obat yang biasa digunakan dalam konteks pesta dan musik elektronik dengan efek merangsang dan mengubah mood. Yang kelima ada heroin, narkotika yang dihasilkan dari opium, memiliki efek meredakan rasa sakit dan membuat seseorang merasa tenang dan bahagia. Yang keenam ada morfin, yaitu obat yang sering digunakan sebagai penghilang rasa sakit yang kuat, tetapi juga dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Yang ketujuh ada metamfetamin, adalah obat yang mirip dengan amfetamin tetapi lebih kuat dan memiliki efek yang lebih merusak pada sistem saraf pusat. Yang kedelapan ada psikotropika, adalah jenis obat-obatan yang merubah suasana hati dan emosi, seperti antidepresan, obat tidur, dan antipsikotik. Ya, dan yang terakhir ada zat adiktif, jenis zat atau obat-obatan yang menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis seperti nikotin dan alkohol. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak dari penggunaan narkoba. Yang pertama, kerusakan pada otak. Narkoba dapat merusak sel-sel otak dan mengganggu fungsi normalnya. Hal ini dapat mengakibatkan masalah kognitif seperti kehilangan memori, kesulitan belajar, dan gangguan perhatian. Yang kedua itu ada ketergantungan. Narkoba dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Ketergantungan fisik dapat menyebabkan gejala putus obat yang parah ketika pengguna mencoba berhenti menggunakan narkoba. Ketergantungan psikologis dapat mengakibatkan perubahan mood dan perilaku yang merugikan. Yang ketiga itu ada masalah kesehatan mental. Penggunaan narkoba dapat memperburuk masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan bipolar. Penggunaan narkoba juga dapat menyebabkan psikosis dan halusinasi. Keempat, yaitu gangguan pada sistem pernafasan. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan seperti bronkitis, emfisema, dan asma. Yang kelima yaitu kerusakan pada organ. Penggunaan narkoba dapat merusak organ-organ dalam tubuh seperti hati, ginjal, dan paru-paru. Hal ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang cukup serius dan mengancam nyawa. Dan yang terakhir yaitu masalah sosial dan ekonomi. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, masalah keuangan, dan masalah hukum. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di antaranya yang pertama, memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba. Yang kedua, meningkatkan pengawasan. Orang tua dan wali harus memperhatikan kegiatan anak-anak dan remaja mereka dan memperhatikan perubahan perilaku yang mencurigakan. Yang ketiga, mendorong kegiatan yang sehat. Anak-anak dan remaja harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan yang sehat dan positif seperti olahraga, seni, dan kegiatan sosial yang akan membantu mengurangi kemungkinan mereka terlibat dalam aktivitas penyalahgunaan narkoba. Yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran tentang risiko penyalahgunaan narkoba. Sekolah dan komunitas harus terlibat dalam meningkatkan kesadaran tentang bahaya penggunaan narkoba ini dan memberikan sumber daya dan dukungan untuk anak-anak dan remaja yang membutuhkan.
Yang kelima yaitu membuat peraturan yang jelas dan tegas. Orang tua dan guru harus membuat peraturan yang jelas tentang penggunaan narkoba dan mengambil tindakan tegas jika siswa melanggar hal tersebut. Yang keenam, meningkatkan pengetahuan tentang narkoba. Anak-anak dan remaja harus diberitahu apa saja jenis-jenis narkoba, cara kerjanya, efek samping, sehingga mereka lebih memahami risiko dan dampaknya. Yang terakhir yaitu mengembangkan hubungan yang positif dengan anak-anak dan remaja. Orang tua dan wali harus mengembangkan hubungan yang positif dengan anak-anak dan remaja mereka. Dengan memberikan dukungan dan cinta, maka diharapkan mereka dapat merasa nyaman untuk berbicara mengenai masalah apapun yang mereka hadapi. Selanjutnya yaitu terapi perilaku kognitif. Terapi ini membantu individu untuk mengubah perilaku dan pola pikir yang dapat memicu pengguna narkoba dan membantu mereka mengatasi stres dan masalah psikologis yang mendasarinya. Berikutnya pengobatan medis. Beberapa jenis obat dapat membantu mengurangi gejala ketergantungan narkoba seperti kecemasan dan keinginan untuk menggunakan narkoba. Namun, pengobatan medis harus diberikan dengan pengawasan dokter dan tidak boleh digunakan tanpa resep medis. Berikutnya yaitu dukungan sosial. Dukungan dari keluarga, teman, atau kelompok dukungan dapat membantu seseorang dalam memulihkan diri dari ketergantungan narkoba. Kelompok dukungan seperti Narcotics Anonymous atau NA dan Al-Anon dapat memberikan bantuan dan dukungan emosional bagi individu yang ingin berhenti menggunakan narkoba. Selanjutnya yaitu hindari situasi atau lingkungan yang dapat memicu penggunaan narkoba, seperti menghindari tempat atau orang yang terkait dengan penggunaan narkoba. Hal ini dapat membantu individu untuk mengurangi risiko ketergantungan kembali. Berikutnya, menjaga kesehatan fisik dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memulihkan kesehatan. Dalam banyak kasus, individu memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain untuk membantu mereka tetap berkomitmen dan mengatasi ketergantungannya. Sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang kami ucapkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.